Cek sound, selamat malam semua. Selamat malam, Pauli. Selamat malam semua. Malam Poli. Oke, malam ini kita berbincang saham, bincang saham. Jadi malam hari ini temanya kita bebas. Nah, Bapak Ibu bisa bisa sharing, ya, bisa saling sharing, bisa berbagi pengalaman, bisa juga eh, menanyakan hal apapun yang saat trading yang belum dipahami. Nah, silakan open mic ya, supaya kita saling tahu sambil saling diskusi di saat kita trading sahamnya. Supaya yang lain nanti juga eh, bisa mengetahui seperti apa di saat kita trading saham setiap harinya. Oke, siapa yang mau sharing? Siapa yang mau berbagi? Silakan open mic, saling berbagi pengalaman, gimana memulai tradingnya, apa kendalanya. Nah, itu silakan saling sharing supaya kita makin banyak pengalaman. Siapa yang mau sharing? Adakah? Pak Hadi, Ya, kalau nggak ada, saya boleh ya, memulai ya. silakan Mas. Malam, Pauli. Eh, kebetulan saya memang kan kurang lebih baru sebulan lah ini ya, Pauli ikut masuk tuan saham. Di dalam trading eh, bareng itu, di satu sisi eh, banyak manfaatnya juga. eh, Namun di sisi lain yang saya ingin tanyakan itu karena kadang-kadang kita ya kebetulan saya eh, proses apa ya tangan, mata, pikiran. Lalu yang ingin saya tanyakan itu eh, utamanya itu apakah dari Pauli sendiri itu pada saat memulai itu eh, prioritasnya mana yang diutamakan dulu misalnya kalau lebih ke apa top gainer misalnya atau yang didahulukan lalu juga ada beli eh, sore jual pagi misalnya jadi kadang-kadang kita yang ini masih suka apa prioritinya yang mana dulu gitu ya Oke. itu Pak mungkin lalu yang saya kemarin alami sedikit ikut karena kadang-kadang nggak dari pagi pas gitu ya lalu kadang-kadang ada yang naik gitu kan. Nah, kebetulan suka mendengar obrolan aja dari yang sering tuh apa Bu Ing sama Pak Henry itu kelihatannya lebih banyak hmm, bisa ya berbicara gitu ya. Nah, tapi buat saya itu yang pengalaman saya itu terkadang eh, ya dalam pengambilan keputusan ya gitu kemudian sehingga supaya hasilnya itu bisa maksimal gitu. Kan kalau start dari awal misalnya perintah ada rekomendasi beli ini dan kemudian dari awal kadang-kadang tangan ini
terlambat gitu ya. Jadi sudah agak lebih, kemudian akhirnya si itunya tidak tercapai ya. Tadi contoh di ikan kalau nggak salah Pak, saya agak terlambat gitu. Dan ternyata memang eh, turun gitu kan Pak gitu. Ya itu kesalahan kan kalau ngambilnya dari awal. Nah, maksudnya priority itu di mana nih Pak Holi gitu kan itu untuk buat kami-kami ini yang supaya bisa lebih fokus. Oke. Nah, untuk saat trading ya, saat trading ini kan yang diajarkan kan ada banyak. Ada open sama dengan cuan, ada ATM harian, ada scalping, ada selera pemberani, ada tango, ada yang untuk swing, dan lain-lain. Nah, mana yang harus kita prioritaskan di saat kita trading? Ini kalau yang saya lakukan, ya yang saya lakukan. Yang saya lakukan itu kebanyakan adalah scalping, fast trade. Jadi yang saya lakukan setiap harinya itu adalah fast trade. Oke, saya akan mulai dari open sama dengan cuan. Jadi pada prinsipnya fast trade atau scalping itu di portofolio jangan lebih dari 2 saham. Karena kalau kita mantau saham lebih dari 2 itu biasanya kita bingung. Contoh, kalau di saat sore open sama dengan cuan kita beli saham tersebut, berarti sore kan sudah beli nih. Sore, saat beli sore kita bisa dapat, bisa tidak. Saat beli sore kita bisa dapat, bisa tidak. Misal beli sore dapat, berarti di portofolio kita ada 1 saham yang kita beli sore itu. Oke. Lalu besok ke jam 9. Besok saham yang kita beli sore itu pagi, kalau kita jam 9 mau beli saham lagi, maka saham yang open sama dengan cuan itu langsung auto sell 2%. Gitu. Supaya apa? Supaya kita nggak perlu mikir lagi di saat jam 9 ini harus ngawasin, harus memantau, harus melihat grafik open sama dengan cuan, plus masih mau beli saham lagi. Jadi yang open sama dengan cuan, yang beli kemarin sorenya, pagi itu sudah di auto sell 2%. Itu. Kenapa di auto sell? Karena jam 9 kita kan mau beli saham nih. Jam 9 saham apa yang mau dibeli? Ada Tenggo, ada selera pemberani, ada scalping, kan itu. Mana yang diutamakan, Tenggo, selera pemberani, atau scalping? Yang jam 9, kan ada 3 pilihannya berarti. Jadi di saat jam 9 kita punya pilihan 3 saham. Mana yang mau kita beli? Oke. Kalau yang selera pemberani, silakan langsung HK kalau semua kriteria terpenuhi, baru HK. Scalping pagi juga sama, belinya HK. Tapi ingat, kita mau belinya berapa banyak. Kalau scalping sama selera pemberani, sebelum jam 9 kita sudah pasti sudah punya ancar-ancarnya. Sudah punya saham ini akan naik berapa persen. Itu karena sudah terlihat di candle bayangannya. Asal semua kriteria terpenuhi, bisa dibeli. Jam 9 langsung. Dan jam 8.58 atau jam 8.59 kita sudah bisa memutuskan saham selera pemberani atau scalping tetap kita beli atau tidak. Berdasarkan IEP-nya.
Kalau IEP-nya tidak melebihi candle bayangan, langsung HK. Masih menarik untuk dibeli. Jadi misal selera pemberani, candle bayangannya 10%, lalu IEP-nya ternyata cuma naik atau ditarik 5%. Berarti kan masih ada selisih 5%. Nah itu langsung HK jam 9. Kalau semua kriteria terpenuhi. Tapi kalau kriterianya ada kriteria yang tidak dipenuhi, wait and see, jangan langsung HK. Itu. Yang kedua, jam 9. Pilihan yang kedua saat jam 9 adalah saham Tenggo. Nah, Tenggo ini kita tahunya saat jam 8.58. Nah, jadi misal pagi kita nggak ketemu saham selera pemberani yang memenuhi semua kriterianya. Scalping jam 9 juga nggak ketemu selera, semua kriteria yang memenuhi. Ya berarti pilihannya berikutnya adalah Tenggo. Nah, Tenggo tinggal lihat sahamnya. Sahamnya saham apa? Contoh berapa hari ya? Kemarin sama kemarin lusa kayak. Tenggo itu ada ITMA, tapi saat kita cek ITMA, bid overnya atau bidnya ada yang kosong-kosong, nah itu jangan masuk. Ya kan? Kemarin saat Tenggo ITMA kan saya peringatin, bidnya banyak yang kosong, itu jangan masuk. Nah jadi artinya di saat jam 9 kita punya dua pilihan untuk belinya lah. Kalau yang open sama dengan cuan kan sudah selesai dengan open auto sell tadi. Nah yang mau kita beli ini jam 9 mau beli Tenggo atau mau beli selera pemberani. Tinggal pilih. Kalau selera pemberani asal semua kriteria yang terpenuhi beli. Kalau Tenggo tinggal lihat bid offernya. Itu aja. Itu jam 9. Oke ya. Pilih salah satu. Kalau bisa transaksi dua-duanya, ya bagus. Ya, jadi transaksi saham Tenggo, transaksi saham selera pemberani. Nah itu harus disiapkan. Jadi jam 8.58 kalau mau beli dua saham, di layar Bapak dan Ibu, itu sudah standby dua order, dua transaksi yang saat jam 9 tinggal enter untuk buy. Itu jam 9. Nah, setelah jam 9 ya kita scalping. Apa yang dibeli? Di saham-saham yang ada di top gainer, yang biru pertama. Itu yang menarik kita beli. Atau saham-saham yang undangan pesta. Itu. Jadi kan cukup simple. Kalau beli open sama dengan cuan, paginya sebelum jam 9 langsung auto sell 2%. Itu udah nggak perlu dipantau. Resikonya memang nanti akan ada yang gagal ya. Tapi kalau sebulan kita lakukan terus, yang gagal lebih sedikit daripada yang berhasil. Itu. Lalu jam 9 pilihannya dua. Tenggo atau selera pemberani. Pilih salah satu. Atau nanti ada ATM harian. Yaitu pilih salah satu. Kalau bisa dua transaksi, ya boleh dua. Maksimal dua itu udah maksimal beli dua itu. Artinya apa? Di portofolio Bapak dan Ibu, setiap hari itu sebenarnya harus bersih kalau dibuat scalping. Jadi yang nginep itu hanya open sama dengan cuan. Jadi kalau sore beli, dapat ya hanya itu yang nginep. Yang lain nggak ada sahamnya. Kecuali saham yang hari sebelumnya kita beli sahamnya ARA. Nah itu dibuat nginep ya nggak apa-apa. Arahnya adalah arah lengket. Kalau nggak lengket ya waspada. Kalau yang jam 9, setelah jam 9
Ya, kita tinggal lihat scalping. Bisa dari bisa dari undangan pesta, bisa jadi scalping di time frame 1 menitnya. Jadi pastikan portofolio Bapak dan Ibu itu isinya jangan banyak-banyak kalau yang digunakan scalping. Maksimal 2 itu udah bagus. 2. Kalau bisa 1 itu lebih baik lagi karena memantau hanya 1 saham. Tapi kalau Bapak dan Ibu di portofolionya ada 5 saham, ada 4 saham, ya kan akan membuat bingung sendiri. Kalau ada 4 saham berarti memantau 4 saham. Padahal secara persentase mau beli 4 misal nih, dana kita 20 juta, dibelikan 4 saham 5 juta, 5 juta, 5 juta. Misal sahamnya sama-sama naik 2%, ya kan? Dengan kita beli 1 saham 20 juta, sahamnya naik 2%, itu profitnya sama. Tapi kerjanya lebih enteng yang cuman beli 1 saham tadi. Itu. Ya, jadi seperti itu yang harus dilakukan. Intinya di portofolio dulu. Portofolio kita itu bersih apa enggak setiap hari? Kalau setiap hari kita bersih, itu udah mulai cocok untuk scalping setiap hari. Tapi kalau di portofolio Bapak dan Ibu masih ada 5 saham, 7 saham atau 10 saham, nah itu scalping atau dibuat swing. Gitu. Jadi itu cara step by stepnya berdasarkan jamnya tadi. Itu bos. Ya, ya, terima kasih. Ada lagi yang lain? Pak Oli, izin Pak Oli nanya. Yes. Eh, Kalau mau melihat candle bayangan itu gimana Pak Oli? Oke. Candle bayangan itu bisa dilihat di WX Master IAI Saham. Di sini Pak. Kita bisa melihatnya jam 16.01 sampai jam 8.59. Maka di sini kita tinggal cek, ya, kita tinggal cek grafiknya di sini. Ketik garis miring ML huruf kecil ya. Lalu misal sahamnya saham apa Pak? Hoki. Hoki. Oke. Nah, jadi candle bayangan ini posisinya di sini. Oh, kurang besar. Nah ini. Jadi candle bayangan ini yang saya lingkarin merah ini. Untuk angkanya ada di sini. Shadow high. Nah ini candle bayangan. Shadow high. Itu bos. Jadi candle bayangan ini. Shadow high ini candle bayangan. Kalau bentuk candlenya seperti yang dipanah ini. Ya, melihatnya bisa menggunakan garis miring ML spasi kode saham atau garis miring E spasi kode saham. Ada Lagi Pak lagi? Oli. Maksud lagi Pak Oli, izin Pak Oli. Ya. Eh, Ya cuman minta ini saran aja sama Pak Oli ya. Bagaimana jika yang trading saham ini adalah orang yang bekerja gitu Pak Oli. Kan nggak bisa setiap saat mantau gitu Pak Oli. Jadi bagusnya bagaimana Pak Oli kira-kira? Oke.
Jadi kalau Bapak Ibu bekerja banyak aktivitas, tradingnya dengan cara swing. Jadi nggak perlu mantau setiap menitnya. Setidaknya memantaunya sehari maksimal 2 kali. Maksimal, bukan minimal loh ya. Maksimal memantaunya 2 kali. Kalau yang bekerja. Tradingnya adalah trading swing. Jadi contoh, jam 9 beli, setelah beli dapat sahamnya langsung auto sell. Gitu. Auto sellnya berapa persen? Target profitnya 2-5% antara itu. Jadi jam 9 beli, setelah beli langsung auto sell. Naikkan 2% sampai 5%. Habis itu setelah dilakukan auto sell, tinggal nggak usah dilihat grafiknya. Bekerja, lanjutkan pekerjaannya. Itu kalau swing, swing pendek ya. Durasi waktunya 1-5 hari. Atau bisa juga beli saham yang beggar, calon beggar. Itu pilihannya bagi Bapak Ibu yang bekerja. Jadi nggak perlu mantau setiap menitnya. Setidaknya kalau mau memantau sebelum penutupan sesi pertama dan sebelum penutupan sesi kedua. Jadi memantaunya cukup 2 kali. Nah, itu bisa berapa saham kira-kira Pak Oli? Satu aja berarti 1 hari ya. Satu aja. Maksimal 2 Pak. Nggak apa-apa. Swing maksimal juga 2. Sebenarnya sama aja kita beli satu saham, beli 2 saham. Itu kan sendiri-sendiri dananya. Misal nih, dana kita 20 juta. Beli satu saham, sahamnya naik 2% atau naik 5%. Profitnya berapa? Kalau 5%. 1 juta kan? Beli satu saham, naik 5% kan 1 juta. Atau punya dana 20 juta, beli saham 2. Berarti masing-masing 10 juta, 10 juta. Lalu sahamnya sama-sama naik 5%. Profitnya dua-duanya tadi, profitnya juga 1 juta. Gitu. Jadi beli sahamnya satu atau maksimal 2. Swing. Gitu bos. Kalau gitu scalping bisa juga ya Pak Oli, karena kan begitu kita beli langsung auto sell gitu ya Pak Oli. Scalping lah beli. Saat belinya kan harus nunggu momen. Sedangkan Bapak bekerja. Oh iya, Nah kalau swing jam 9 kan langsung buy. Udah selesai. Buy, yes. Jam 9 kan beli nih. Dapat sahamnya langsung auto sell. Habis itu ditinggal. Nggak perlu dipantau. Tapi kalau scalping kan harus nunggu momennya. Misal, oh mau belinya selera pemberani. Jam 9 beli, habis itu langsung auto sell. Boleh ya kalau langsung naik. Kalau turun dulu. Kalau jam 9 yang selera pemberani, jam 9 beli belum tentu dapat. Sesuai harga opennya. Jadi kalau scalping tetap harus dipantau. Karena belinya kita harus menunggu di momen terbaik. Kecuali Bapak Ibu bekerja lalu punya waktu 30 menit sampai 1 jam gitu. Scalping boleh, gak apa-apa scalping di saat punya waktu luang tadi. oke Pak Oli, terima kasih. Oke. Ada lagi yang lain?
Pak Holi mau nanya lagi, ini seperti hoki ini tadi ini, candle bayangannya ini untuk yang buat besok ya Pak? Ya ini buat besok. Artinya di sini turun -1,3 sampai -2,8 begitu. Oke. Jadi kalau shadow high ini kan untuk mengetahui estimasi naiknya. Kalau shadow low ini untuk mengetahui estimasi turunnya. Nah kalau hoki, shadow high-nya kok minus, ya berarti besok pagi kecenderungannya jam 9 dia langsung turun. Jadi kalau shadow high-nya minus, jam 9 kecenderungannya dia akan turun. Tapi kalau shadow high-nya biru, contoh cucu, kecenderungannya jam 9 naik. Kalau shadow high-nya biru, contoh cucu. Nih. Oh, Shadow low-nya ini potensi turunnya. Jadi kalau cucu besok potensi naiknya itu sampai 14%. Ada lagi? Oh, Li, Yes. kalau direkomendasi yang sore lah, open 9 cuan, Oke. itu potensi kenaikannya nggak dicantumkan, Pak ya? Contoh misalnya tadi Coco, Oke. G5FA, Indi, ini potensi kenaikannya nggak ditulis, Pak ya? Bisa ditulis sih Pak. Kalau rekomendasinya saya kirim setelah 16.02. Hmm. Karena shadow high-nya muncul. Tapi kalau saya ngirim rekomendasinya jam 15 sebelum 16.00, melihat grafik shadow high belum muncul. Oh, hmm. Iya, iya. Ya, yang hari ini dikirim 15.53, masih 7 menit kurang dari ke 00, ke 16.00 ya. Betul. Hmm. Jadi potensi naiknya belum terlihat. Udah kelihatan gitu. Ya. Karena kan masih ada transaksi. Nanti jam 16 16.00 itu transaksi kan yang jam 15.50 sampai 15.58 kan itu ada transaksi. Nah itu Iya. baru nanti terikotnya di 16.00. Maka kalau kita lihat jam 16.00 ada saham yang ditarik naik, ada saham yang ditarik turun, ada saham yang tetap harganya kan itu. Hmm. Karena di saat jam 16.00 itu ada transaksi yang belum terikot. Maka terikotnya di saat jam 16.00 itu. Jadi nggak mungkin kalau open cuan ini disampaikan setelah jam 16.00, Pak. Bisa, tapi nanti ada resikonya Pak. Jadi gini loh, jadi gini, kenapa saya ngirimnya jam 15.50, jadi screeningnya ini kan 15.50. Ya, 15.53, 15.53, 15.55 kan saya kirim nih. iya. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu di saat sebelum 15.58 langsung buy. Itu. Ya, Kenapa buy di situ? Supaya probabilitas dapat sahamnya besar. ya, oke, oke. Itu. Tapi kalau Bapak Ibu belinya setelah 16.01, probabilitas dapat sahamnya kecil. Kecil. Itu. Nah, mau yang mana? Iya, iya, iya. Ya, ini pilihan-pilihan ya. Karena Iya, memang bagi kita dengan tanpa dituliskan potensi keuntungannya kenaikannya sekian, rada ya khususnya bagi saya lah, rada ragu nih saya ini berapa nih apa potensi kenaikannya. Jangan-jangan malah minus gitu kan? ya. Gitu. Oke. Nah, memang ada plus minusnya. Sebenarnya kalau mau dihitung manual bisa, Pak. Jadi kalau mau kita ngitung manual itu bisa. Jadi caranya, contoh, pakai garis miring E sel cucu.
Tapi ini masih bisa bukan fix ya, masih bisa berubah loh tapi ya. Karena harga penutupannya kan nggak tahu Mas ya. Tapi kita ngitungnya itu berarti sesuai harga jam 15.50. Nah, cara ngitungnya potensi naiknya seperti ini. Jadi di E ini kan ada 182 harga Heikki Nasi dan harga saham, harga sahamnya. Oke ya. Nah, ini tinggal hitung dari 182 ke 208 itu berapa persen. Nah, itu akan ketemu di shadow high-nya. Oh, Jadi jam 15.50 kita bisa ngitung sebenarnya. Tapi ngitungnya manual. iya, 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 iya. Oh, gitu Ya. ya. Jadi kalau mau menyempatkan ngitung manual bisa. Jadi yang angka 208, 182 itu nah delta potensi untuk kenaikannya Pak ya? Ya persentasenya Presentasinya. tinggal dihitung. Bapak sekarang bisa dari 182 ke 208 itu berapa persen? Nanti ketemunya 14,12% ini. Iya, iya, iya. Hmm. Ya, itu bisa dilihat sebelum jam 16 atau 15.50 udah kelihatan Pak ya? Bisa kelihatan. Hmm. Kalau dihitung loh ya. Tapi kalau tulisan di shadow high itu masih kosong, Pak, masih Belum, strip. ya, 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 ya. Jadi kita harus ngitung manual. Iya, ini pengalaman hari kemarin kan so, open sama dengan cuan itu PTMP Pak ya. Ya, Nah, kita kan tidak melihat nih berapa besar apa shadow high-nya kenaikannya. Hari ini kan PTMP lumayan terjun Pak ya. ya, Hmm, makanya saya rada traumatik nih kalau sore ini apa open 9 cuan sore tidak ada angka potensi kenaikan rada ini saya rada apa namanya rada tahan-tahan gitu Pak. ya. Hmm. Ya, oke, oke. Oke, oke Pak, oke Pak. Terima kasih Moli. Oke, Bos. Jadi Oh, Pak kalau mau Oli, tahu, jadi kalau jam 15.55 gitu kan, pengen tahu potensi kenaikannya, maka harus dihitung manual. Gitu. Ada lagi? Pak Oli tadi melanjutkan, kebetulan yang PTMP itu jam, saya kebetulan WA ke Pak Oli, tadi jam 8.43 kan saya cek dulu Pak, pakai Ya, robot itu. Kebetulan saya WA tuh hasil streaming pada jam 8.43. oke. Eh, ya kurang lebih tadi mirip dengan Koko itu ya. Nah, di situ shadow high-nya itu 14% ya Pak, gitu kan. Ya, Lalu shadow low-nya berapa, minus berapa itu ya Pak, saya tadi. 5%. Minus 5%. Ya, Nah, eh, saya kebetulan eh, sama gitu kan, cuman untungnya saya tidak angka 120 ya Pak ya, waktu beli terakhir itu. Masih di angka 110. Eh, oke. dan kebetulan saya punya juga ada yang 115, saya dua kan gitu. Nah, lalu kebetulan kan tadi ya itu tidak melihat open sama dengan high-nya itu 121 kan gitu. Lalu Hmm, dicobalah di atas 121 kan di apa dengan dihitung tadi, oh kira-kira coba di 100 sekian. Nah, itu 14. Em, lalu saya agak sekitar berapa, ada 130 lah gitu ya kalau nggak salah itu. Ya memang kebetulan tadi kan tidak terjadi 121, memang udah high-nya gitu. Tapi bacanya kan udah betul Pak bahwa kemungkinan 14%-nya pada jam pagi-pagi itu di screening itu sebagai bantuan gitu ya. Udah betul nggak Pak? Gitu. betul, Pak. Nah, jadi PTMP ya, kalau tadi melihat dari grafiknya, kalau kita melihat dari grafik dari candle itu sudah biru pertama sejajar gitu kan? Oke. Nah, Ya,
Cuman tadi pagi saya nggak ada kan selera pemberani PTMP gitu. Nggak ada kan hari ini. Ya, Kenapa? Kenapa? Kan harus bertanya ini. Padahal semua kriterianya ada ini. Kan gitu. Karena PTMP itu kemarin apa itu namanya? cuma Gap up, oke, iya kan? ya, Nah, kalau saat penutupan saham itu gap up, nah itu besok paginya dia kecenderungan turun, Pak. Jadi itu waktu pre-close kan 120, Pak. 120. Ya, Mm-mm. get up-nya itu di terakhir Iya, di penutupan pre-close iya minggu 100 depan. jam 15.50 kan bukan 120. Oh, bukan ya? Bukan. Oh, 16.00-nya baru 120. oh, nggak perhatikan ya. Gitu. Makanya pagi tadi kan nggak ada eh rekomendasi selera pemberani, nggak ada kan? Ya, Karena saya mempertimbangkan itu. baik. Ya. Nah, maka jadi gini, kalau ada saham yang tidak memenuhi kriteria, yang kriterianya, oke, bentar. Nah, 195 kemarin penutupannya, ya kan? Apa itu? Bentar. Ini saya cek di catatannya. 20.000, 20.000. Ya. Kalau nggak salah PTMP itu kemarin 195. Ini kalau saya nggak salah nyatet. 195 atau 98 ya? Satu harga close harga close-nya 120. Bentar, bentar. Mana tadi grafiknya? Oh, gini. Karena overnya bukan ini, bukan gap up. Karena overnya masih ada, Pak. Nggak arah lengket PTMP kemarin. Nggak arah lengket memang ya. Ya, Memang. PTMP ya. Kalau kemarin close-nya 120, bener. Cuman kemarin nggak arah Nggak, lengket. Maka tadi pagi nggak ada rekomendasi selera pemberani. Itu yang jadi pertimbangan. Maka saya nggak ngeluarin apa itu rekomendasi selera pemberani PTMP. Karena mempertimbangkan overnya nggak habis. Itu. Lalu jam 9 tadi, jam 9, sorry, jam 8.58, IEP-nya itu 121. Jam 8.58, jadi open tadi, 121 itu harga opennya. Setelah itu, super trend naik. Habis itu langsung turun kan, di menit pertama itu kan turun. Nah, yang open sama dengan cuan, ya inilah yang harus diperhatikan. Yang scalping, inilah yang harus diperhatikan. Di saat super trend pindah ke atas candle, harus jual. Jadi misal open sama dengan cuan, terus dia nggak naik 2%, tapi supportnya pindah ke atas, harus jual. Coba Bapak dan Ibu lihat di catatan open sama dengan cuan, itu ada. Oke. Ada nggak? Ya, direkomendasi di catatan open sama dengan cuan, itu kan ada super trend 1 menit pindah ke atas candle harus jual. Itu. Oke. Nah, sama ini. Tadi Pak jam 15.58, jam 15.05
pengen tahu candle bayangannya, potensi kenaikannya. Ingat ya, shadow high ini potensi kenaikan ini bisa tercapai kalau semua kriteria, ada 6 kriteria itu terpenuhi. Kalau tidak, shadow high ini jangan dijadikan acuan potensi kenaikan. Jadi tidak semua shadow high itu bisa digunakan sebagai potensi kenaikan. Shadow high yang bisa digunakan potensi kenaikan, yang pertama, Heikin nasinya biru pertama, sejajar, candle bayangannya sejajar. Shadow high-nya lebih besar dari 5%, overnya habis, bidnya tidak ada yang kosong, dan harga penutupan tidak gap up. Kalau 6 kriteria tersebut terpenuhi, shadow high bisa digunakan sebagai acuan kenaikan. Itu bos. Kalau ada kriteria yang tidak terpenuhi, jangan dijadikan acuan utamanya. Itu. Ya, jadi yang scalping, ingat loh yang scalping ini jangan hanya gini. Kan saat scalping ada kondisi yang harus dijual. Harus jual jika. Nah itu perhatikan. Jadi misal target profitnya tidak nyampe, lalu kondisi yang kedua super trend pindah ke atas, saat itulah harus jual. Jadi jangan hanya kepastian 2%, jangan. Jadi open sama dengan pasti 2%, enggak. Ada yang gagal mungkin ada, yang gagal ada, tapi segagal-gagalnya sebulan cuman beberapa kali. Dan ingat maka di sini butuh yang namanya melihat grafik ini. Scalping harus melihat grafik. Super trend pindah ke atas candle harus dijual. Nggak ada ampun. Itu. Ada lagi? Eh, Terkadang itu di apa Pak, kalau di kebetulan saya punya stock bid itu kan ada fast trade yang bisa cepat pakai, mindahin ticknya itu cepat sekali gitu, pakai tangan terus di drag gitu ya. Nah, itu agak ketolong gitu. Tapi kalau model di drawing kita udah pasang itu, yang belum paham itu di apa, auto sell itu Pak. Oke. Jadi saya biasa pakai order order apa ini namanya? Bentar, lihat dulu. Order form. Order form ya. Oke. Ya, sehingga kadang-kadang saya untuk memudahkan amen itu suka pindah ke yang growing invest. Jadi di sana lebih enak gitu. Hmm. Nah, itu untuk ngejar apa, kalau misalnya mau jual itu. Karena pakai auto sell-nya nanti mungkin harus belajar. Ya. Minggu depan. Ya, Minggu depan kan di sini. ya. Ya sambil nunggu growing ini kan juga masih banyak perbaikan kan ini. Masih banyak update-nya dia. Kebetulan saya kan nggak pernah pakai mouse Pak, karena dari awal sudah terimanya dari pakai growing. Iya, MOS juga udah mau ditutup kan. Ada beberapa sudah nggak bisa akses di MOS. Jadi Iya, MOS nggak usah dipelajarin, Pak. Percuma iya nanti udah. nanti juga nggak Bingung. kepake. Yang ini aja belum ini banget.
Ya, Ya Pak, terima kasih Pak Uli. oke Bos. Ada lagi yang lain? Silakan kalau ada lagi yang lain. Ada yang mau sharing juga silakan. Berbagi pengalaman juga silakan. Atau enggak ada? Enggak ada nih. Cukup, Pak. Nah, cukup sementara Cukup. Pak. Oke. Ya. Yes, kalau cukup ya kita tutup. Oke, terima kasih semua. Semoga bermanfaat, bisa Terima kasih, diterapkan Pak di Uli. saat Terima kasih, trading Pak dan Uli. bisa cuan bertubi-tubi di saat trading. Terima kasih. Selamat malam. Pak Uli, selamat malam. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Uli.